Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali bangun. Tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada kita. Kita boleh bersama-sama lagi dan menghampiri di tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam penyertaan. Di dalam pertolongan. Terpujilah nama. Terpujilah namamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali mereka katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka akan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidupku ada. Inilah yang ku setiap waktu.
Yang hujan dan benar yang merisau dengan Tuhan, merisau dengan Tuhan yang hatiku bersuka padamu. Bila aku merenung setiap waktu, hanya hujan dan berenungan merisau dengan Tuhan, merisau dengan Tuhan yang hatiku bersuka padamu. Yang hatiku bersuka, yang hatiku bersuka, yang hatiku bersuka. Kami bermasmur menghinamu, sebab Engkau yang layak dipuji di sana, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya.
Terima kasih Tuhan. Aku menyembah kami ada banyak perkara baik yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib, ajaib Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nanti dengan setia. Berharap hanya pada-Mu. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami percaya, kami percaya Engkau setia. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Semua Kau jadikan indah pada waktunya. Sebab Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Kami mengasihi-Mu. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih yang ajaib. Dengan kasih yang sempurna. Dengan kasih yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Engkau satu-satunya Allah. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu. Sebab Engkau patut dipercaya. Sebab Engkau yang teruji dan terbukti setia sampai hari ini. Karena kami percaya sampai selamanya Engkau tetap setia. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, memuliakan namamu. Haleluya. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup menolong kami. Dan pertolonganmu tak pernah terlambat bagi kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya padamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau pertolongan dalam setiap pergumulan kami. Engkau kesembuhan dalam setiap sakit kami. Engkau segalanya bagi kami. Tuhan, kepadamu hati kami percaya. Dan kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Senanti-nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih.
Engkau baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidup. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang lihat hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ya,
Di saat aku rasaku terlalu di situ kamu bekerja. Pertolonganku begitu aja. Kamu ketika hatiku di mataku ketujuh padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang, sebab kami percaya kami ada di dalam Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Hati kami tenang sebab kami mempunyai Bapa yang seperti Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang sanggup menolong kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam janji-janji firman. Sebab kami mau terus tinggal dalam hadirat, tinggal di dalam kasih-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang menenangkan jiwa kami. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita masuk di dalam bacaan Mazmur pasal yang ke-98. Baiklah Bapak Ibu, kita baca. Judul perikopnya, saat penyelamatan sudah dekat. Ayat yang pertama, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang pada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, di sini, di Mazmur 98, di judul perikopnya saat penyelamat sudah dekat. Ini artinya
Pemazmur tahu Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, di sini kita diajarkan kembali, diingatkan kembali bahwa setiap perbuatan ajaib Tuhan, keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Nah, saya ingat sering Pak Heri bicara bahwa kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk menyembah, makhluk yang suka menyembah. Nah, di Mazmur ini, eh, di zaman dahulu, apa yang kita persembahkan itu ya, untuk bersyukur pun kita harus ada korban, korban syukuran, eh, melalui korban persembahan. Tetapi di zaman sekarang sih, Tuhan sudah di zaman perjanjian baru ini tidak ada lagi korban-korban seperti itu, korban sembelihan apapun itu, melainkan puji-pujian yang kita lakukan untuk mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Puji-pujian ini pun di sini tidak tertulis bukan hanya kita yang menyembah sebagai manusia, tetapi seluruh dunia, seluruh alam semesta ini memuji Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana di ayat ke-8, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama, biarlah gemuruh laut dan isinya, eh, semua makhluk hidup, semua alam semesta ini diciptakan sebenarnya memang untuk menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Uh, Puji-pujian ini bisa kita lihat itu sangat memberkati kita. Baiklah kita menjadikan gaya hidup kita suka memuji. Baik itu dari lagu. Sebenarnya saya tadi lagu yang pertama itu menggambarkan bahwa ada lirik yang ya Tuhanku, aku mau bernyanyi bagimu selagi ku hidup. Nah, selagi kita hidup, baiklah kita selalu memuji Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bermazmur bagi Tuhan selagi kita ada. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita bisa lihat tetangga kita lah. Saya dulu hidup bukan sebagai Kristen, belum mengenal Tuhan, yang masih mempersembahkan apapun itu di acara syukuran, di acara-acara tertentu itu masih eh, kita mempersembahkan hewan-hewan kurban seperti kita dulu memotong babi, mempersembahkan buah-buahan. Nah, itu tidak terjadi di dalam kita orang percaya. Kita orang Kristen, kita hanya mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan sini juga kita sebagai orang percaya, kita tahu puji-pujian itu sangat memberkati. Di dalam puji-pujian itu, di dalam lagu-lagu, itu bisa memberikan kita kekuatan saat kita lemah, saat kita tidak mempunyai pengharapan. Di dalam lagu itu banyak sekali yang bisa memberkati kita. Kita bisa mendapat pengharapan yang lebih kepada Tuhan. Dan saat uh, saya mengajak ya Bapak Ibu, ini juga menjadi kebiasaan saya juga sih sekarang. Dahulu ya sering, sampai sekarang pun saya tidak pernah ingat lagi lagu-lagu yang namanya lagu-lagu rohani. Karena di mobil itu kita setel lagu-lagu rohani semua. Dalam setiap perjalanan, mau kemana pun kita setel lagu itu. Itu mengingatkan kita bahwa bagaimana Tuhan yang selalu menyertai di setiap hidup kita. Saat kita lemah, saat kita jatuh, kita mendengarkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, kita memuji Tuhan. Itu memberikan kekuatan bagi hidup kita. Nah, itu yang saya alamin di dalam hidup saya. Saya memberikan satu contoh kesaksian sedikit. Waktu awal-awal masuk ke Jambi, itu saya mengalami uh, pekerjaan yang begitu berat. Saya pergi keluar kota, saya mengalami kecelakaan, mobil kebalik, yang harus ganti rugi, harus gimana-gimana. Tetapi saya dikuatkan oleh
puji-pujian. Bagaimana saya duduk, saya menyembah Tuhan, saya menangis. Nah, saya di situ saya dapat satu lagu bahwa ya ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Eh, Lagu itu yang berbunyi itu ya, kau menyediakan, Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita, dan lagu bersyukur saat kita menyanyikan lagu ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Nah, semua itu yang ada beban di dalam hidup kita, apapun yang kita alami di dalam hidup kita, baik itu dalam keadaan paling bawah pun, kita tahu Tuhan selalu menolong kita. Nah, saat itulah kita bisa bersyukur. Dan saat itulah hidup kita diberi kekuatan yang baru. Kita bangkit lagi, kita berdiri tegak lagi, kita maju ke depan, kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dan sampai saat ini, ya apapun yang terjadi, saya sering eh, nyanyi. Kalau misalnya ada masalah apapun, saya puji-pujian. Di dalam puji-pujian itu terdapat kata-kata, ya mungkin di dalam Alkitab kata-kata itu dijadikan nyanyian lagu pujian. Di dalam lagu-lagu itu pun ada doa-doa yang bisa memberkati kita. Itulah mengapa kita bisa melihat hidup seorang Daud yang dia di dalam hidupnya tuh fisiknya tuh tidak besar, tidak kuat. Tetapi Daud itu hidup dengan penuh pujian. Ia menyiapkan di dalam kerajaannya, ia menyiapkan satu tim pujian yang luar biasa. Eh, Dia mau perang pun dia siapkan tim-tim pujian. Eh, Apalagi yang bermain alat musik apapun ia persiapkan dengan baik. Nah, itulah membuat di mana nilai plusnya seorang Daud itu sangat diberkati Tuhan karena ia suka memuji Tuhan, ia suka bermazmur kepada Tuhan. Baiknya hidup kita juga seperti Daud, kita persiapkan diri kita suka memuji Tuhan di dalam keadaan apapun kita bernyanyi lah, kita puji apapun itu memberikan kekuatan pengharapan yang baru untuk kita. Dan di zaman dahulu kan kita bisa lihat bagaimana orang memuji, menyembah Tuhan itu ya memakai alat juga dengan kecapi, dengan nafiri dan sakakala. Dan di zaman sekarang kan kita bisa lihat di dalam gereja kita memakai gitar, drum, apapun itu alat musik yang kita pakai. Itu kita berikan yang terbaik. Dan saya juga mengajak teman-teman yang mempunyai talenta bermain musik, bernyanyi, layanilah Tuhan, berikanlah yang terbaik. Ya, saya dulu pernah berdoa juga, saya juga pernah pernah latihan bermain musik, tapi ya memang kita tidak ada bakat misalnya. Tapi saya percaya saat kita bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik, kita mau melayani Tuhan, ya Tuhan akan memberikan ya sedikit demi sedikit lah untuk kita bisa memuji, melayani Tuhan. Ya kadang saya juga berpikir, kenapa ada orang yang bisa bermain musik, bisa bernyanyi dengan baik, tetapi hatinya belum bisa mau melayani, tidak mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, di situ kadang kita melihat kita beruntung di Gereja Pelita membuka lebar untuk orang-orang yang mau melayani Tuhan, baik itu di bidang musik, di bidang WL, singer, itu sangat terbuka. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau punya hati untuk melayani, itu sangat luar biasa. Saya tidak ada seleksi, tidak ada apapun itu, tidak melihat. Tapi di sini gereja sini melihat hati orang yang mau melayani, orang yang mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita bisa lihat juga bagaimana eh, lagu-lagu hidup kita ini, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita saat kita jatuh, saat kita lemah, apapun yang dalam hidup kita, biasakan gaya hidup kita untuk menyembah Tuhan. Apapun itu, tiap pagi kita bangun, kita bersyukur, kita puji nama Tuhan. Ya, baik satu lagu, puji Tuhan, kita yang berkumpul di dalam Koram Deo ini setiap jam 5 pagi,
kita sudah membiasakan diri kita untuk bangun memuji Tuhan setiap pagi. Ya, terima kasih juga untuk Pak Heri yang me- membantu kita untuk menyembah Tuhan di tiap pagi. Saya mau mengajak teman-teman yang mempunyai talenta, yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Marilah kita siapkan hati, siapkan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Will buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan tentunya satu hal yang Tuhan ingatkan, seperti apa yang Willy tadi sudah sampaikan, mari jadikan memuji Tuhan itu sebuah gaya hidup. Nah, menyembah Tuhan itu sebagai sebuah gaya hidup, karena memang kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di sepanjang hari, bahkan kalau saya mau pakai kata-kata puitis, di dalam setiap hembusan nafas kita, biarlah yang keluar itu adalah pujian, syukur, penyembahan. Jadi tidak akan pernah keluar dari mulut kita yang bersumber dari hati kita itu adalah persungutan, keluhan. Karena percayalah bahwa keselamatan dan penyelamatan yang Tuhan akan terus kerjakan itu selalu tepat pada waktunya. Bagian kita adalah menanti dengan syukur, menanti dengan percaya, dan praktek sederhananya adalah selalu memuji Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu bersorak-sorai, selalu bersuka cita di dalam segala keadaan. Memang secara daging itu mungkin bukan perkara yang mudah, tapi bukan berarti itu bukan perkara yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau melatihnya dan didasari dengan keyakinan, didasari dengan kepercayaan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Harusnya kita dapat melakukan hal ini, yaitu selalu memuji Tuhan. Seperti lagu yang pertama tadi, kita mau bernyanyi bagi Tuhan selama kita hidup, kita mau bermasmur bagi Tuhan selagi kita ada. Karena seperti Daud selalu berkata-kata, orang mati nggak akan bisa lakukan hal itu lagi. Tentunya tubuh ini yang akan mati. Tubuh ini yang akan hancur. Tetapi seperti pemazmur katakan, bahkan ketika dagingku dan uh, hatiku habis lenyap pun, maka puji-pujian itu tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Karena sampai di dalam kekekalan, itu juga menjadi sebuah identitas kita, menyembah Tuhan. Maka nanti kalau kita baca di Mazmur-Mazmur berikutnya, bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian. Jadi percayalah Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, maka Tuhan itu bertahta atas pujian umatnya. Dan tentu Tuhan kita, Raja kita yang bertahta dalam atas pujian kita, bukan Tuhan yang hanya senang dipuji, tetapi dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi mari dalam kondisi apapun memuji Tuhan, bukan dalam bentuk atau bagus atau tidaknya, tapi pujian yang keluar dari hati, pujian yang keluar dari sebuah kehidupan. Karena sekali lagi, Tuhan itu kan cintanya kepada penyembahnya, kepada kita. Dia nggak peduli soal bentuknya bagus atau enggaknya. Tapi apa yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan praktek sederhananya mungkin yang seperti Willy tadi katakan, semua lagu-lagu di mobil kita ganti dengan lagu-lagu rohani. Sehingga setiap kata-kata
pujian itu yang adalah firman, adalah perkataan yang meneguhkan. Bukan saja itu menyenangkan hati Tuhan, tapi itu juga menenangkan hati kita. Jadi sekali lagi berkali-kali saya katakan bukan saya anti dengan lagu-lagu rohana, tapi mari lebih baik membangun dirimu dengan pujian-pujian yang akan menyenangkan hati Tuhan dan menenangkan hati kita. Jadi itu pesan Tuhan hari ini bagi kita. Mari bangun gaya hidup, terus memuji Tuhan dalam segala keadaan, karena di dalamnya engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Oke, terima kasih Will. Silakan Bapak Ibu yang mungkin juga punya kesaksian bagaimana dengan yang namanya kuasa pujian, kuasa penyembahan, kuasa syukur di dalam segala keadaan yang Bapak Ibu alami. Oke, silakan kalau ada yang mau cerita pengalaman hidupnya. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Koacin, nanti ditutup sama Willy. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi indah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu sepanjang malam Tuhan hingga pagi ini. Saat Tuhan kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus lakukan ini Tuhan. Sehingga ini terus menjadi gaya hidup kami Tuhan. Dalam keseharian kami Tuhan. Di saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya kami akan semakin dekat. Roh kami akan semakin mengalami Engkau dan semakin mendekat Engkau Tuhan. Semakin kami merespon lebih lagi kepada Roh-Mu Tuhan dan pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat Willy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan pakai dia terus Tuhan, lebih keren lagi Tuhan. Bila Tuhan memberikan dia kesehatan dan penyertaan-Mu sempurna buat Willy dan keluarganya Tuhan. Buat istri dan anak-anaknya, Tuhan juga memberkati juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap pekerjaan dia Tuhan, Tuhan buat dia berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau doa Tuhan buat Ibu Cacia Tuhan. Bila Tuhan terus pulihkan Tuhan. Bila pemulihan dan kesembuhan-Mu Tuhan sempurna Tuhan. Bila bil-bil-Mu Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan buat setiap sakit yang dialami Tuhan. Tuhan berikan juga Tuhan keteguhan dan imannya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan untuk melewati setiap yang dialami ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan anak-anaknya ya Tuhan dimanapun dia berada, Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan penyertaan juga sempurna buat setiap dia dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan, Ibu Cia dan anak-anaknya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Melianti Tuhan yang hari ini yang akan melakukan scan jantung lah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berikan hasil yang terbaik akhirnya Tuhan. Dan Tuhan juga terus berikan dia kesehatan, berkati setiap pelayanan dan pekerjaan dia Tuhan. Tuhan pakai dia Tuhan untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Siregar Tuhan, berikan juga kesehatan, biar Tuhan sertai Tuhan. Hidupnya kami menyerahkan Tuhan, Ibu Merianti dan suaminya dan anak-anaknya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang sertai selalu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia ya Tuhan, biarlah Indonesia Tuhan boleh terus dipenuhi dengan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran yang terendah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah Tuhan dengan adil dan bijaksana Tuhan. Sehingga Indonesia ini Tuhan, biarlah terus penuh kemuliaan-Mu Tuhan, dan juga Tuhan setiap hasil bumi dan hasil alam Tuhan biar dipakai Tuhan buat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara Indonesia yang kami cintai ini kita Tuhan kasih-Mu. Dan juga mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami akan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekali lagi Bapa Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk apa yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera, kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebajikan-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, mulai dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, Bu Mir. Ayo sih ya.